masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Kalau jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel-ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Terpatahkan semua karena Sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Itu bedanya orang jam terbangnya tinggi, tapi mendarat di MK-nya jarang. Nah kita ini mendarat di MK-nya sering. Kalau pertanyaan Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Saya senang tadi. Pak Adi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Ya teman-teman semua, lagi panas banget nih sidang MK gugatan Pilpres ya. Nah teman-teman semua, di sini sepertinya ada lawan yang sepadan nih antara 01 dan juga 02. Di mana di 01 ada Bung Refli Harun, di mana di 02 ada Hotman Paris. Wah, mantap sekali nih. Ya kita semua tahu ya bahwasanya Bung Hotman Paris ini selama ini track recordnya jam terbangnya itu pidana, perdata, perceraian dan lain-lain lah itu ya. Tapi kalau di MK rasa-rasanya sih baru kali ini ya, maksudnya tidak pernah terdengar gitu ya Bang Hotman Paris ada sidang di MK gitu ya. Apalagi gugatan Pilpres ini ya. Kalau Bung Refli Harun kan memang sudah tahun 2019 pun atau dia juga memang ahli tata hukum negara gitu ya kan. Jadi memang tahu betul gitu. Nah kali ini ya di sini sepertinya Bung Hotman Paris terpancing untuk akhirnya mengatakan bahwasanya Bung Refli Harun dan Bung Bambang Wijayanto itu ngeyel. Sehingga di sini langsung saja dihajar oleh Bung Refli Harun dan mengatakan itu tolong tegor itu yang bilang ngeyel-ngeyel. Dan juga sempat ya Bang Hotman Paris di sini sebet ditegor oleh hakim. Nah teman-teman semua, ini sungguh sangat seru sekali ya. Semakin kesini malah justru semakin seru. Dimana memang 01 dan 02 ini kekeh sama-sama saling percaya diri untuk kemenangannya. Nah teman-teman semua, sebelum kita melihat videonya, coba kita berkata-kata sedikit untuk Bang Hotman Paris. Apakah nanti putusan MK akan sesuai dengan kesombongannya selama ini? Karena para netizen udah mengecap Bang Hotman Paris ini benar-benar sombong dia nih. Oke teman-teman semua, kita lihat dulu videonya. Silakan pihak terkait. Terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih hormat yang setinggi-tingginya kepada Yang Mulia Bapak Arief Hidayat. Karena setelah kita tadi 3,5 jam diskusi tentang IT, ternyata hanya satu pertanyaan dari Pak Arief Hidayat yang mengatakan, kalau memang akhirnya yang dipakai adalah manual dan perhitungan berjenjang, ngapain kita ribut-ribut lagi bicara Sirekap? Itu tadi pertanyaan dari Pak Arief Hidayat. Ya, yang dilihat adalah manual dan perhitungan berjenjang. Ngapain kita bahas-bahas lagi tentang Sirekap ini? Ya, sekali lagi saya hormat kepada Bapak Arief Hidayat karena Bapak sudah mengingatkan kami bahwa kami ini adalah sarjana hukum. Dari tadi kita kuliah komputer. Pak Hotman, Pertanyaannya apa? Pertanyaannya apa Pak Hotman? Ya. Sebentar Pak Hotman. Tadi pada waktu mengirim tabik saya lihat cincinnya bagus-bagus itu. Pertanyaan saya, saudara saksi, kalau ternyata yang dipakai dalam SK pengumuman final perhitungan suara adalah manual dan perhitungan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, masih perlu nggak Bapak kuliah di sini? Masih perlu nggak kita bahas tentang Sirekap? Ya, masih perlu nggak Bapak? Masih perlu nggak saksi menjawab pertanyaan dari Pak Refli dan Bambang yang selalu ngeyel tentang Sirekap ini? Pak Hotman, tadi saya sudah tegaskan. Ini didalilkan kami mahkamah berkepentingan mendapatkan penjelasan soal ini. Jadi, tapi saya bertanya, jangan dianggap kehadiran orang itu tidak penting. Kami menganggap penting. Oke. Jadi begitu, jangan persoalkan kehadirannya lagi. Oke. Pertanyaannya apa sekarang? Pertanyaannya, apakah saksi setuju karena yang diumumkan itu adalah perhitungan manual dan berjenjang, bukan hasil dari Sirekap, maka kelemahan dari Sirekap nggak perlu lagi dibicarakan. Terima kasih. Oke, berikut terkait. Saya lanjutkan. Ya udah. Jadi jangan mengabaikan ya, menganggap ini tidak ada pentingnya. Itu keliru juga. Kalau nggak usah datang saja ke sini.
sama yang Silakan. Majelis, yang mulia. Majelis Cukup, satu. cukup, Maksud saya, cukup Pak Bambang. pernyataan ngeyel itu juga nggak pantas Sudah saya sampaikan tadi. Silakan. Boom, di sini Bang Hotman Paris kena pukulan langsung dari hakim ya, di mana beliau mengatakan jangan menganggap saksi itu tidak penting bahwasanya ya. Jadi ini mantap sekali ini teguran pertama ini. Oke, kita lanjut lagi ke videonya. Alat pandu, alat bantu. Tapi dalam dalil kami alat bantu kecurangan ini. Jadi dia memandu angka-angka, kemudian jenjangnya di sini akan mengikuti. Itu yang terjadi. Makanya kemudian angkanya sama terus 58. Sirekapnya bermasalah sebagaimana diajukan oleh saksi kami, tapi ini sama, confirm sama manualnya. Itu yang kami sampaikan. Dan tolong majelis hakim diperingatkan itu saudara Hotman yang bilang ngeyel. Ya, tolong diperingatkan. Ya. Sudah Pak Refli? Mas Refli? Sudah ya? Jadi mohon pengertian bersama. Di forum ini kita sopan dengan menggunakan bahasa yang baik sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Indonesia. Ya, mohon kita bisa saling menghormati. Ya teman-teman semua, di sini Bung Refli Harun sepertinya tertarik untuk bereaksi ya tentang kata-kata Bung Hotman Paris yang mengatakan Bung Refli Harun dan Bung Bambang Wijayanto itu ngeyel banget gitu ya, ngeyel pokoknya ya. Dan kata-kata ini menurut gua sih kasar, tidak pantas muncul ya kan, keluar di sidang MK ini. Oke teman-teman semua, dan ini press conference setelah sidang berlangsung ya. Dan ini dimana Bang Hotman Paris berstatement di depan para wartawan. Ini dia videonya. Hari ini terbuktilah kepiawaian jam terbang tinggi dari tim lawyernya 02 ini. Benar-benar terbukti. Kenapa? Perdebatan hari ini 100% dimenangkan oleh kami. 12-0 untuk lawan. Kenapa? Kan salah satu inti gugatannya menyatakan bahwa hasil keputusan final suara tersebut cacat karena katanya berasal dari sirekap yang curang. Ternyata yang diumumkan oleh KPU itu bukan dari sirekap, tapi perhitungan manual dari mulai kecamatan dihitung berjenjang sampai provinsi, kemudian dihitung semuanya, final barulah kemudian dimasukkan ke sirekap. Jadi bukan sirekap yang jadi pegangan, tapi perhitungan manual. Jadi ya berjenjang, benar-benar perhitungan manual. Bahkan tadi salah seorang hakim, yaitu yang mulia Pak Arief, mengatakan ngapain kita capek-capek bicara sirekap kalau ternyata perhitungan final suara itu adalah berdasarkan manual dan berjenjang. Hakim aja menanyakan begitu. Jadi memang beda kualitas pengacaranya, itu aja bedanya. Hari ini kami de facto menang secara perdebatan 12-0 untuk lawan. Benar-benar hari ini sebagian besar isi gugatan itu sudah terpatahkan. Terpatahkan kedua apa? Kemarin kan 01 dan 03 mengajukan saksi ahli ITE untuk membuktikan sirekap itu tidak benar. Itu nggak ada gunanya lagi karena sirekap kan nggak dipakai. Berarti semua saksi ahli ITE mereka itu berguguran. Terpatahkan semua karena sirekap ternyata nggak dipakai untuk menentukan hasil pemilu. Kalau begitu sudah 20-0. Terima kasih. Ya gimana teman-teman semua, inilah ya Bang Hotman Paris. Oke teman-teman semua, lalu bagaimana tanggapan dari Bung Refli Harun? Ini dia videonya. Jadi kawan-kawan semua ya, itu bedanya orang jam terbangnya tinggi tapi mendarat di MK-nya jarang. Nah kita ini mendarat di MK-nya sering. Jadi ada dua hal yang ingin saya sampaikan dan nanti akan ditambahkan oleh teman-teman ya. Pertama adalah saya menangkap paradoks dari ahli yang diajukan oleh KPU yang bicara soal sirekap tadi. Kenapa paradoks? Coba lihat. Sepertinya everything is okay, ya kan? Semuanya, wah kalau A, B, C dan lain sebagainya seolah-olah sistem itu sempurna. Tapi yang terjadi adalah banyak sekali kan kesalahan. Sampai 154.541 kali perbaikan. Itu per tanggal 27 Maret. Per tanggal 27 Februari.
dilanjutkan lagi, itu yang namanya perbaikan sampai 400.000 kali. Jadi kalau ada sebuah sistem yang angkanya diperbaiki sampai 400.000 kali, tiba-tiba developernya mengatakan seolah-olah everything is okay, itu kan nggak masuk akal. Makanya kami katakan Sirekap ini alat bantu, alat memandu, yaitu memandu kecurangan. Salah satu indikatornya misalnya ketika kita tanyakan soal bagaimana penghitungan manual itu dihentikan di PPK kecamatan, itu karena Sirekapnya lagi perbaikan. Waktu itu kan ada kecurigaan kan, wah ini untuk memarkup pihak-pihak tertentu, termasuk ada partai tertentu. Jadi kami tetap yakin bahwa Sirekap itu bermasalah, dan kalau tidak bermasalah, tidak tertarik Hakim Mahkamah Konstitusi untuk membahas lebih lanjut dan lebih lama. Itu satu hal, ya. Ini kurang belajar juga. Bicara mengenai Bawaslu sebagai satu-satunya pintu pelanggaran. Tadi kan, wah, pintu pelanggaran Bawaslu. Ini kalau dia baca, malu sendiri. Baca putusan pemilihan presiden tahun 2004, MK sudah mengatakan MK itu bukan lembaga banding, bukan lembaga banding Bawaslu, bukan lembaga banding KPU, tapi MK itu adalah the guardian of the constitution, penjaga atau pengawal konstitusi. Jadi MK bisa mengecek semua governance pemilu kalau dirasakan memang ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip berpemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Jadi tidak peduli apakah suatu pelanggaran itu sudah ditangani Bawaslu atau tidak, sepanjang MK masih menganggap ada pelanggaran konstitusi sebagaimana kami dalilkan, maka tidak terhalang mahkamah ini untuk memproses. Itu yang harus kita pahami. Yang ketiga, kita paham, anak kecil pun tahu, yang namanya hitung manual itu memang yang menjadi official result of the election, ya kan? Hasil resmi, orang udah tahu semua. Tetapi yang kita persoalkan itu adalah hasil berjenjang ini kami dalilkan dipandu oleh kecurangan Sirekap, dan kita tidak bisa kontrol bagaimana penghitungan berjenjang di 823.236. Tadi 236 dia bilang, padahal kita sebelumnya tahunnya 220, ya. Nanti dicek 823.220 apa 823.236 TPS di seluruh Indonesia. Karena banyak sekali penggelembungan suara, pemalsuan C hasil dan lain sebagainya. Tidak ada yang bisa mengontrol 823.000 lebih TPS tersebut. Makanya alat bantunya adalah Sirekap. Tapi kalau Sirekap bermasalah, kita nggak punya panduan. Kita tidak punya patokan bagaimana yang benarnya itu. Itu satu sisi, dan mudah-mudahan nanti sisi lain termasuk juga hal-hal lain yang akan berkembang setelah ini. Makasih. Gimana teman-teman semua? Ngebum juga ya jawaban dari Bung Refli Harun ya. Jelas, padat, dan terukur. Tancap, najem pokoknya. Jelas ini bikin panas belah ini. Teman-teman semua, lalu bagaimana tanggapan Bung Rocky Gerung mengenai Bung Hotman Paris? Ini sedikit nih Bung Rocky Gerung menyentilnya. Ini dia videonya. Kita juga mau didik nih hakim konstitusi, jangan sekedar menjadi the guardian of the constitution, the guardian of the moral supremacy di dalam soal demokrasi. Itu intinya kan. Apalagi kalau kita katakan bahwa jejak awal kecemasan 02 itu terbaca pada kalimat-kalimat Jursil Isa Mahendra. Dia mulai ragu nih. Bahwa secara moral memang dia tolak, tapi karena itu fakta positif, makanya mesti terima. Tadi saya terangkan di media massa, coba Yusril periksa argumen yang sama dipakai oleh pembela-pembela Hitler yang mengatakan tidak ada salahnya menerima perintah Hitler untuk membunuh orang. Di pengadilan Nuremberg nilainya diubah tuh. Anda manusia, Anda mesti pikir bahwa hukum positif itu bisa Anda atasi, bisa Anda tidak patuhi. Maka mulai ada istilah pembangkangan pada perintah komandan. Karena dasarnya hukum positif itu bisa Anda atasi, bisa Anda tidak patuhi. Maka mulai ada istilah pembangkangan pada perintah komandan. Karena dasarnya moral. Kan kita belajar dari Perang Dunia Kedua kan. Saya cuma pakai Yusril karena saya tahu Yusril belajar sedikit juga tentang hal yang disebut fungsi etik di dalam hukum itu. Oke. Kalau pertanyaan Hotman Paris itu memang nggak berharga untuk ditanggapi. Saya senang tadi. Bang Adi nanti.
Aduh, sorry nih ya. Gue puas banget nih kata-kata dari Bung Rocky Gerung. Gila bener. Kalau pertanyaan dari Hotman Paris nggak berharga untuk ditanggapi. Waduh, ini ngeri banget ini. Asli ini, dalam banget ini, dalam banget. Menurut kalian bagaimana teman-teman semua? Karena semenjak sidang MK ini ya, Bang Hotman Paris beberapa kali menjadi orang yang kontroversial ya kata-katanya. Terlihat sangat sombong sekali gitu ya. Makanya nanti ketika hasil MK, putusan MK, jika beliau kalah, wah luar biasa, bisa nangis beneran nih. Aduh, lalu bagaimana menurut netizen? Ini dia videonya. Udah berapa minggu nih sidang mulu. Jadi jarang berenang sama perempuan-perempuan di Bali. Aduh. Mane saksi ahlinya jago-jago banget lagi bikin gua pusing. Aduh. Bener-bener nek 01. Punya pengacara, punya ahli, bikin gua pusing. Jadi gua jarang deh berenang lagi sama cewek-cewek, dugem-dugem. Cuman gara-gara ngurusin sidang ini nih. Duh, kapan kelarnya ya? Ya kan gua udah lama juga ini. Dah. Ini cincin 3M, jamrut 1,5 M, berlian hitam 4M. Aduh. Ngeri bener bang, mahal betul itu cincin. Nah teman-teman semua, ada fakta yang kedua ya, momen lucu juga nih terekam ketika sidang sedang berlangsung. Ada beberapa orang yang malah justru tidur, termasuk ketua KPU-nya juga dari tim hukum 02. Ini dia videonya. Ibaratnya katanya lawan sedang jepit pun berpasangan dengan sedang jepit pun menang. Saya kunci ASN jangan netral itu dikembangkan oleh Pak Ganjar. Kata kunci ASN yang saya ingat begini. Kalau aparat dan ASN, kalau coba itu bangunkan yang tidur itu. Ya. Pak Hasim tidur ya? Ya. Kalau tidur di luar saja. Pemimpin bagaimana memimpin rakyat kalau di ruangan ini tidur? Pak Hasim tidur ya? Ya Allah, orang merem dikit doang. Fitnah aja nih hakim. Nuduh saya curang gak apa-apa dah, tapi jangan nuduh saya tidur. Pak Hasim tidur ya? Iya tidur. Capek loh saya. Masa masih harus kerja lagi? Harusnya kemarin kerjaan saya udah selesai. Pemilu 1 putaran. Pak Hasim tidur ya? Pak Hasim tidur ya? Pak Hasim tidur ya? Gugatan MK pemilu 2029. Yang terakhir ngelindur ini. Aduh, kacau bener. Oke teman semua, gue rasa ini cukup ya. Begitulah serba-serbi di sidang MK yang makin hari makin panas. Dan tentunya kita sangat berharap ya bahwasanya apa yang telah dilakukan oleh tim hukum 01 akan berbuah manis nantinya. Dan tentunya kita juga penasaran siapa sih yang akan apa sih yang akan diputuskan oleh hakim di MK sendiri. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.